Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Baik, terima kasih Awi atas perhatiannya. Jadi karena minggu lalu kita telah belajar tentang nilai-nilai Pancasila, kita minggu ini akan belajar tentang persatuan dan kesatuan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal dari berdirinya negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Jadi, warga negara Indonesia itu menginginkan setiap orang, setiap kita satu sama lain itu mengutamakan nilai kesatuan dan persatuan. Persatuan yang dimaksud di sini adalah saling membantu, tolong menolong, dan memiliki tujuan yang sama. Misalnya, jika di dalam lingkungan kita, tempat kita berada, ada yang mengalami kesulitan atau ada kejahatan yang terjadi di dalam lingkungan tersebut, kita bersama-sama bersatu untuk menolong, menangkap pelakunya, agar kedepannya itu tidak ada lagi kejahatan yang terjadi yang bisa mengganggu keamanan lingkungan kita. Kita sebagai warga yang ada di lingkungan itu wajib untuk menjaga keamanan lingkungan tempat kita berada. Jadi anak-anak, persatuan itu sangat penting di dalam lingkungan kita tempat berada, agar lingkungan kita itu tetap aman, damai, dan nyaman untuk kita tempati. Kalau kita semua bersatu untuk menjaga lingkungan kita, bersatu untuk bersama-sama menjaga lingkungan kita, tidak akan ada yang berani mengganggu dan merusak kebersamaan kita di lingkungan tersebut. Misalnya kayak yang Ibu bilang tadi, kalau ada yang butuh bantuan atau ada yang kesusahan atau apa, kita bersatu bersama-sama untuk membantu tetangga kita atau teman kita yang kesusahan itu. Dengan begitu, teman atau tetangga kita itu akan merasa aman dan dihargai berada di lingkungan tersebut. Bayangkan kalau kita itu seperti sapu lidi. Kalau hanya satu batang pasti mudah dipatahkan kan? Ya. Coba kalau banyak batang disatukan menjadi satu, pasti susah kan dipatahkan. Begitupun dengan kita, kalau kita bersatu bersama-sama di dalam lingkungan itu, kita bisa lebih kuat dan bisa saling menjaga. Dengan persatuan, semua orang itu bisa hidup rukun tanpa ada kekerasan, iri dan marah. Persatuan itu membuat kita lebih dekat satu sama lain, membuat kita lebih peduli, dan menciptakan lingkungan yang damai. Contohnya, Diana, Cece dengan Nanda, tetangga. Terus Nanda sama Diana ini berkelahi, ada bentrok. Nah, jadi suatu hari Diana itu mengalami kesulitan atau ada kemalingan. Jadi Nanda pergi sama itu Cece biasa dibantu dia itu, dia tidak bagus bla 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 bla. Tidak kompak kan, tidak ada persatuan dalam lingkungan itu. Atau di saat Nanda pergi bercerita sama Cece, juga mungkin bercerita curhat masalahnya atau apa, pasti dia kan sudah pikir, Nanda sana pasti pergi bercerita saya. Pasti Diana tidak akan hidup aman di dalam lingkungan itu. Pasti akan selalu ada rasa iri, rasa marah kan? Jadi, anak-anak, persatuan itu membuat kita lebih kuat, lebih bahagia, lebih aman. Itulah sebabnya persatuan itu sangat penting untuk menjaga kebersamaan dan ketenangan di lingkungan kita. Anak-anak ada yang bertanyakan tentang persatuan dan persatuan? Kalau begitu, Ibu membagi kelompok 3 kelompok, dari Tiara sampai Abigail, Devi sampai Akil, Nita sampai Cece. Boleh berkumpul bersama-sama? Boleh.
minta tolong bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan, diskusi ya bersama-sama. Jangan cuma satu orang yang mengerjakannya. Apakah sudah paham dengan tugas yang Ibu berikan? Paham ya, Bu. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas tersebut ya. Jelas boleh mata semua. Dan untuk tugas yang kedua itu bisa dijawab di sebelahnya ya, bisa ditulis di sebelahnya. Maaf Ibu. Ini udah suatu sampah menanggung apa yang siapa namanya 2000-an itu akan lakukan semua. Jadi di tugas yang kedua itu apa yang akan Safa dan Nawa lakukan? Apakah melakukan guru atau apa? Masih ada 3 menit waktu untuk mengerjakannya ya. Jadi dikerjakan dengan baik-baik tugas yang diberikan. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ibu. Nah, Bu. Coba dilihat baik-baik. Satu menit lagi.
kami Yang pertama jadi gambar yang pertama dan kedua itu mencerminkan apa? gambar yang pertama dan yang kedua itu, gambar yang pertama mencerminkan kekompakan dan persatuan. Kemudian yang gambar 3 dan 4 ini tidak mencerminkan kekompakan dan persatuan. Terus yang kedua, dari dua perempuan digambar bernama Safa dan Marwah, sedangkan anak laki-laki bernama Yosua. Pertanyaannya, jika kamu menjadi Safa dan Marwah, apa yang akan kamu lakukan terhadap Yosua? Yang akan dilakukan adalah menegur Yosua untuk tidak membuang sampah sembarangan di sembarang tempat karena dapat merusak lingkungan. Terima kasih Abi. Kelompok 1 Abigail. Baik, berilah tanda centang pada gambar yang mencerminkan kekompakan persatuan. Yang saya centang yaitu gambar pertama dan kedua. Terus, berilah tanda silang pada gambar yang tidak mencerminkan hal itu. Yang gambar ketiga dan keempat. Terus ada ilustrasi, dua perempuan digambar bernama Safa dan Marwah, sedangkan anak laki-laki bernama Yosua. Jika kamu menjadi Safa dan Marwah, apa yang akan kamu lakukan terhadap Yosua? Di sini gambarnya Yosua membuang sampah. Jadi yang akan Safa dan Marwah lakukan adalah menegur Yosua dan memberitahu Yosua untuk menaruh sampah pada tempat sampah. Karena membuang sampah adalah perilaku yang tidak baik yang mencemarkan lingkungan sekitar. Terima kasih. Terima kasih Abigail. Kelompok 2 Asyadi. Baik, saya dari kelompok 2 akan membacakan jawaban dari kelompok 2. Dari 4 gambar, dari gambar yang pertama yaitu mencerminkan kekompakan bersama keluarga. Selanjutnya, dua perempuan digambar bernama Safa dan Marwah, sedangkan laki-laki bersama Yosua. Jika kamu menjadi Safa dan Marwah, apa yang kamu lakukan terhadap Yosua? Menegur Yosua agar membuang sampah pada tempatnya. Jika Yosua tidak mau melakukannya, maka dilaporkan kepada guru. Terima kasih Asyadi. Ya, jawaban